minta waktu Bu Sekar sebentar ya. Saya ada tugas nih Bu ya dari kegiatan kami di pendidikan guru penggerak. Nah, jadi tugas kami di sini untuk mewawancarai atau meminta pendapat lah, atau meminta masukan atau pendapat dari Bu Sekar terhadap tugas kami ini. Kemudian di sini ada kasus ya. Nah, kasus itu nanti berdasarkan kasus ini apa pendapat dari Bu Sekar terhadap kasus ini. Nah, kasusnya begini Bu. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Nah, Pak Budiman ini dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Nah, suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, orang tuanya Abdul, di depan pintu kelas 8. Nah, Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan marah sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Nah, sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Nah, demikian juga murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Jadi, aku tidak mau pulang Pak, aku tidak mau pulang. Nah, itu tadi kasusnya. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan Bu Sekar lakukan bila Bu Sekar berada di posisi Pak Budiman? Terima kasih. Saya mau mengeluarkan pendapat saya mengenai kasusnya Pak Budiman ini. Itu sebenarnya ya, kalau menurut saya, sewaktu bapaknya Abdul datang ke sekolah itu, siapa namanya Pak Anwar, apakah dari depan itu tidak ada itu security-nya? Seharusnya ditanya dulu, itu kan termasuk tamu kan? Tamu, kok sampai bawa parang kok dibiarkan masuk ke dalam sekolah? Itu kan sudah menyalahi aturan ya keamanan. Tidak boleh sesuka hatinya membawa senjata tajam ke dalam sekolah, apalagi itu adalah orang tua itu. Jadi yang sudah teledor yang pertama adalah itu penjaga sekolahnya depan itu, Pak security-nya, keamanannya itu. Terus yang kedua, di sini saya sebagai guru matematika Pak Budiman tadi ya saya yang menyalahkan sikap dari Pak Anwar itu. Kok anak sekolah kok didatangi sambil marah-marah sambil membawa parang? Itu kan image dari anak-anak itu kan sudah tidak bagus lagi, apalagi membawa parang. Jelas anak-anak ketakutan. Nah, jadi di sini saya sebagai Pak Budiman yang memberilah penjelasan kepada Pak Anwar, tolong Pak, kalau misalnya ngajak anak untuk menolong bekerja, nanti setelah pulang sekolah. Sekarang kan waktunya belajar. Itu kalau menurut saya kira bisalah yang Pak Anwar itu diberitahu, dinasehati bahwa anak itu sekolah itu gunanya untuk apa? Untuk masa depan yang jelas. Tuh kalau menurut saya. Jadi saya dengan dengan kata-kata yang ramah, yang bijak, memberikan wejangan atau nasihat kepada Pak Anwar. Ya tolong Pak, nanti anaknya nanti setelah pulang sekolah boleh dibawa pulang untuk menolong. Kalau sekarang ini terus terang saya belum mengizinkan itu. Dan satu lagi Pak, tolong kalau datang ke sekolah itu jangan bawa senjata tajam Pak. Tidak bagus dilihat anak-anak. Tuh karena apa? Ya yang jelas itu melanggar keamanan lingkungan, bukan hanya sekolah, keamanan lingkungan itu menurut saya. Jadi kalau misalnya dia ngotot ya nanti saya memanggil itu Pak Satpam dan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Itu menurut saya. Ya, jadi kalau Ibu keputusan yang Ibu ambil secara baik-baik menemui Pak Anwar ya Bu ya. Kemudian memberi penjelasan kepada Pak Anwar untuk bahwa ini masih jam pelajaran sekolah. Iya, masih jam pelajaran sekolah. Anak masih wajib belajar. Iya, kecuali memang dalam keadaan darurat, misalnya keluarganya ada yang itu kena musibah, diperbolehkan. Tapi kan ini kan waktu bekerja menolong orang tua. Pekerjaan orang tua kan memang kewajiban
orang tua. Anak kewajibannya adalah sekolah. Itu Terus tindakan ibu untuk menenangkan si Abdul ini tadi bagaimana? si Abdul anaknya ini tadi. Ya. Kan tadi anaknya ketakutan tuh, teman-teman sekolah juga begitu. Nah, jadi begini, pertama saya memberitahu orang tuanya, tolong Pak, nanti kalau misalnya sampai pulang sekolah, anak tolong jangan sampai kena hukuman fisik gitu, nanti akan berpengaruh terhadap jiwanya atau psikologinya. Kemudian dengan Abdul, saya memberi saran, memberi nasihat supaya kamu jangan takut, jangan menangis, itu sudah ngomong dengan bapak kamu ya, bahwa kamu memang terus kamu belajar. Nanti ibu yang tanggung jawab, sudah ngomong banyak-banyak dengan bapak kamu sudah mengerti. Nah, jadi saya kira yang Abdul tadi bisa menerima itu saran saya itu. Jadi dia tidak ketakutan lagi menghadapi bapaknya. Karena apa namanya belajar itu dimanapun tempat yang penting untuk masa depan dia itu. Itu menurut saya. Jadi kita di sini sebagai guru harus peduli dengan keadaan siswa juga ya. Iya, walaupun di rumah, iya. itu kan termasuk ada di rumah juga. Kalau dia ketakutan sampai di rumah kan berarti kan tidak ada di sekolah kan. Nah, takutnya nanti dia di rumah dipukulinya itu, pasti anak itu takut dipukuli sampai di rumah. Ngapa kamu nurut sama guru kok tidak nurut sama bapak? Pasti itu. Nah, Jadi harusnya orang tuanya juga harus mengerti karena waktu itu kan anaknya lagi belajar, Iya. tiba-tiba datang terus membawa parang lagi. Iya. Selain menakuti anaknya sendiri juga yang siswa-siswa yang lain juga jadi ikut ketakutan. Iya itu kan menimbulkan efek tidak bagus kan dengan teman-teman yang lainnya. Pasti jadi omongan, pasti ada yang mengadu dengan orang tua yang lainnya kan. Nah itu, jadi itulah ya saya juga memberi saran kepada yang Pak Anwar itu, jangan seperti itu lagi Pak, itu menimbulkan efek yang tidak bagus dengan teman-teman yang lainnya. Pastilah ada yang melapor. Saya kira dia bisa menerima. Saya pun juga setuju dengan pendapatnya Bu Sekar tadi. Memang harusnya orang tua tidak boleh tindakannya seperti itu dan kita harus memberi pengertian kepada orang tua. Kita bersama-sama memanggil orang tuanya, kemudian kita temui, jangan seperti ini Pak karena ini lagi kondisi lagi belajar. Kecuali kalau dia tidak lagi sedang di sekolah. Terus juga anak-anak kan memang kewajibannya untuk belajar. Jadi untuk sebatas bekerja mungkin hanya membantu pekerjaan di rumah, sampai yang ikut sampai harus mencari uang. Apalagi ini dia masih siswa SMP kan ya. Itu juga bisa menimbulkan itu anak itu nanti jadi malu, minder ya, dan jelas itu efeknya di itunya psikolognya itu lah, jiwanya itu kesian itu. Tapi insya Allah bisa diatasi itu, di rumah nanti dia bisa itu, karena bapaknya sudah saya beritahu, sudah saya beri pengertian. Baiklah, ya sudah. Baiklah, terima kasih Bu Sekar atas pendapatnya terhadap kasus ini. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih sudah mendukung selama ini ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.